Brighton paksa Chelsea keluar uang ekstra untuk Marcus Jurella. Rencana Chelsea mendatangkan Marcus Jurella di musim panas ini menemui kendala baru. Brighton dikabarkan meminta bayaran yang kelewat besar untuk sang bek. Beberapa hari terakhir, Chelsea membuat kejutan di bursa transfer. Mereka dilaporkan menginginkan untuk merekrut Marcus Jurella dari Brighton. The Blues sendiri sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa sang bek karena mereka sudah mencapai kesepakatan dengan mantan pemain Barcelona tersebut. Dilansir The Athletic, transfer Jurella ini bakal jadi transfer yang rumit karena Brighton membandrol harga sang gelandang dengan cukup tinggi. Brighton akan menuntut Chelsea membayar 50 juta pounds untuk transfer Jurella, jadi proses transfer ini bisa tersendat. Ronaldo tinggalkan stadion lebih awal, Erik ten Hag berkata, tidak bisa dimaafkan. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo ditarik keluar oleh Erik ten Hag saat Manchester United hadapi Rayo Vallecano dan ia tertangkap kamera pulang lebih dahulu sebelum peluit panjang dibunyikan. Baru bergabung dengan skuad Manchester United, Cristiano Ronaldo sudah mendapat kecaman dari sang manajer Erik ten Hag. Kapten Portugal itu membuat ten Hag kesal karena meninggalkan skuad setan sebelum laga benar-benar usai. Laga tersebut menjadi kali perdana Ronaldo masuk kembali starter setelah absen saat tur pramusim Man United ke Thailand dan Australia. Namun, ia hanya bermain selama 45 menit saja sebelum diganti oleh Amad Diallo. Tentu saja tidak, itu tidak dapat diterima untuk semua orang, ujar ten Hag dilansir Goal. Saya memberitahu mereka bahwa itu tidak dapat diterima, bahwa kami adalah tim, skuad, dan bahwa kamu harus bertahan sampai akhir pertandingan. Chelsea dan Barcelona obrolkan Frenkie de Jong. Chelsea dan Barcelona cukup sering bersinggungan di bursa transfer musim panas ini. Laporan terbaru menyebutkan kalau kedua raksasa Eropa tersebut telah bertatap muka untuk membicarakan Frenkie de Jong. Thomas Tuchel selaku pelatih Chelsea diketahui telah memberi lampu hijau kepada tim rekrutmen untuk memulai negosiasi dengan Barcelona. The Blues punya proposal yang cukup menarik dan melibatkan pemain. Dari laporan, diketahui kalau Barcelona menginginkan dana sedikitnya 80 juta euro dari penjualan De Jong. Angka ini bisa saja berkurang karena Barcelona tertarik dengan dua pemain The Blues, yaitu Cesar Azpilicueta dan Marcos Alonso. Namun, kemungkinan nilai transfer De Jong berkurang cukup kecil, sebab Barcelona diyakini ingin menjual De Jong agar bisa menekan beban gaji pemain dan mendaftarkan rekrutan terbarunya ke dalam skuad. Gemilang dengan aksi visualnya saat permalukan Liverpool, RB Salzburg tetapkan harga Benjamin Sechko si incaran Man United. Menurut E-News, Salzburg membandrol Sechko sebesar 45 juta euro. Klub manapun yang berminat duduk satu meja dengannya mesti mengajukan proposal tawaran minimal di angka tersebut. Ini plan B Manchester United jika gagal mendapatkan Frenkie de Jong. Manchester United dilaporkan sudah menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mendaratkan Frenkie de Jong. Gelandang Leicester City, Youri Tielemans, dilaporkan akan menjadi incaran setan merah berikutnya. Sejak bursa transfer dibuka, United sudah dikaitkan dengan De Jong. Sang gelandang disebut-sebut jadi pemain yang sangat didambakan Erik ten Hag di tim utama MU. Namun, sudah hampir 3 bulan berlalu, United masih belum mendaratkan De Jong, malahan transfer ini sudah berada di ambang kegagalan. The Telegraph mengklaim bahwa MU kini menyiapkan rencana cadangan jika De Jong gagal didaratkan. Nama Youri Tielemans disebut bakal jadi incaran Manchester United berikutnya. Luis Suarez disambut meriah oleh fans nasional. Luis Suarez disambut hangat oleh penggemar nasional sejak ia mendarat di Bandara Montevideo dari Barcelona pada Minggu 31 Juli 2022. Ribuan penggemar mendukungnya dan mereka mengantarnya ke Parque Central Stadium, di mana ia secara resmi diperkenalkan sebagai pemain nasional. Sang penyerang meninggalkan Atletico Madrid setelah menyudahi kontraknya pada akhir musim 2021-2022 kemarin dan kemudian menekan prakontrak dengan klub Uruguay tersebut. Ronaldo dan Maguire menjadi pemain Liga Inggris yang paling sering dibully di Twitter. Seperti dilansir dari Metro Rabu 3 Agustus 2022, regulator komunikasi Inggris Ofcom belum lama ini melakukan analisis terhadap 2 juta lebih tweet di paruh pertama musim 2021-2022. Parahnya, mayoritas tweet tersebut adalah perkataan kasar. Hal jadi perhatian beberapa pemain di Liga Inggris pun kerap menjadi sasaran tweet kasar tersebut. Ronaldo menjadi pemain di Liga Inggris yang paling sering menerima perkataan kasar di Twitter dengan total 12.520 tweet.
Berada di bawah Ronaldo terdapat nama Maguire yang juga paling sering mendapatkan pujian di platform Twitter. Terhitung, Kapten Man United tersebut 8.954 tweet kasar dari netizen. Selain Ronaldo dan Maguire, terdapat dua pemain Man United yang berada di posisi teratas daftar ini. Dua nama lainnya yaitu Marcus Rashford dengan 2.557 tweet dan Bruno Fernandes dengan 2.464 tweet. Dari RB Leipzig tolak tawaran 80 juta euro dari Manchester City untuk Josko Gvardiol. Dia bulan benar-benar ingin mempertahankan salah satu bintang mudanya dan tak tergiur dengan transfer uang besar. Leipzig telah menolak mentah-mentah tawaran menggiurkan dari Manchester City senilai 80 juta euro untuk bek muda mereka, Josko Gvardiol. Pemain berusia 20 tahun tersebut telah memiliki banyak peminat di musim panas ini, menyusul performa gemilangnya bersama Leipzig musim lalu. Kroos, Modric, dan Casemiro fondasi kesuksesan Real Madrid. Carlo Ancelotti punya julukan baru buat trio gelandang Real Madrid yang terdiri dari Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro. Pelatih Los Blancos itu menyebut ketiganya sebagai segitiga bermuda karena bola menghilang setiap kali ada mereka. Rival-rival Madrid selama ini tahu betul ngerinya Modric, Kroos, dan Casemiro. Sejumlah gelar La Liga dan mahkota Liga Kampiun adalah bukti kepiawaian mereka dalam merebut dan mempertahankan bola. Dikritik Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo marah besar dan ngambek. Internal Manchester United makin membara. Cristiano Ronaldo dilaporkan marah besar dengan komentar Erik ten Hag baru-baru ini. Daily Star mengklaim bahwa Ronaldo sudah mendengar respon sang manajer. Ia dikabarkan marah besar atas respon ten Hag. Ia tidak senang mendengar respon sang manajer karena ia merasa dipojokkan oleh sang manajer. Ia juga merasa perkataan sang manajer terlalu keras sehingga ia benar-benar tersinggung akan hal itu. Menurut laporan tersebut, pernyataan ten Hag memunculkan masalah baru karena Cristiano Ronaldo makin mantap cabut dari MU. Menurut laporan yang beredar, ada dua klub yang sedang mengupayakan transfer Ronaldo. Mereka adalah Atletico Madrid dan Chelsea yang dilaporkan tertarik mengamankan jasa Ronaldo. AC Milan kalah saing dari PSG untuk amankan jasa Renato Sanches. Persaingan antara AC Milan dengan PSG untuk mendapatkan gelandang diri Renato Sanches akhirnya dimenangkan oleh skuad PSG. Sang gelandang rupanya lebih memilih untuk hengkang ke skuad PSG dibanding bermain untuk AC Milan. Padahal sebenarnya Milan dulu yang terbaik untuk mengamankan jasa Sanches sebelum ditikung oleh PSG. Menariknya, AC Milan sendiri rupanya telah memberikan tawaran yang cukup besar dibandingkan PSG, di mana mereka memberikan penawaran sebesar 16 juta euro dan sementara PSG hanya 15 juta euro. Akan tetapi pada akhirnya keputusan jatuh di tangan sang pemain dan rupanya Sanches sendiri lebih memilih untuk bermain di PSG dibandingkan di AC Milan. Aaron Ramsdale dapatkan jersey nomor 1 di Arsenal. Setelah cabutnya Bernardo yang kini bermain untuk Fulham, Arsenal langsung memberikan jersey nomor 1-nya kepada penggantinya yaitu Aaron Ramsdale. Ramsdale sendiri telah bermain 37 kali musim kemarin, membuktikan apabila dirinya bisa menjadi pilihan pertama sebagai penjaga gawang kepada pelatih Mikel Arteta. Kini, dengan kepergian Leno, maka posisi tersebut akan ditempati oleh Ramsdale meski ada juga Matt Turner sebagai opsi kedua. Cedera saat latihan, striker Everton harus absen di laga pembuka Premier. Berita yang kurang baik datang dari skuad Everton, di mana striker mereka, Dominic Calvert-Lewin, harus absen di laga pembuka Liga Premier karena alasan cedera. Cedera yang dialami sang pemain sendiri terjadi saat sesi latihan skuad. Berita mengenai cedera sang striker telah dikonfirmasi secara langsung oleh pelatih Everton yaitu Frank Lampard. Kami sedang memonitor cedera yang dialami oleh Dom. Belum ada kepastian secara langsung mengenai cedera yang dialami dan seberapa serius, tapi kami berharap itu bukan cedera berkepanjangan. Dia tidak akan bermain melawan Chelsea. Dia sedang dalam kondisi fisik terbaik dan berlatih dengan baik. Sayangnya, cedera yang terjadi dalam latihan itu bisa terjadi tanpa diduga. Sangat disayangkan, tapi kami harus menemukan solusi sampai ia kembali, pungkas sang pelatih melalui laman resmi klub. Mantan pemain Chelsea terkesan dengan performa Virgil van Dijk. Mantan pemain Chelsea William Gallas mengaku apabila dirinya sangat terkesan dengan performa dari bek Liverpool Virgil van Dijk. Tapi apa yang ia tunjukkan kepada kita sebagai pemain yang baru saja mengalami cedera panjang itu luar biasa. Menurut saya, ia adalah salah satu pemain yang sangat luar biasa, puji Gallas dilansir dari Genting Casino. Virgil sendiri sempat mengalami cedera pada tahun 2019 lalu.
Saat itu ia mengalami cedera di bagian ligamen cruciate dan itu membuatnya harus menjalani operasi serta pemulihan yang cukup lama. Akan tetapi, setelah absen hampir 1 musim, ia akhirnya kembali pada tahun 2021 dan kembali menjadi penggawa penting dari lini pertahanan skuad The Reds asuhan Jurgen Klopp. Lord Langga Sunda Empire resmi jadi manajer klub Liga 3. Lord Langga atau memiliki nama asli Ki Ageng Rangga Sasana bakal meramaikan jagat sepak bola Indonesia tahun ini. Hal itu diketahui setelah pria yang sempat viral dan dikenal luas sebagai pimpinan Sunda Empire tersebut terpilih sebagai manajer klub Persab Brebes per Selasa pada 2 Agustus 2022 kemarin. Klub asal kota Brebes, Jawa Tengah saat itu mengambil bagian dalam kompetisi Liga 3 dan kedatangannya diharapkan mampu menghadirkan hal positif. Dengan hasil rapat malam ini, alhamdulillah dalam agenda sosialisasi tahapan Kongres Persab yang dihadiri 7 balon ketua umum Persab, telah terpilih Lord Langga Sasana sebagai manajer tim Persab Brebes di Liga 3 dan Asrofi sebagai manajer tim Persab di Liga Suratin U17, kata Heri Fetriansa selaku ketua umum Persab.